Hai, halo. Bersama channel Catatan Matematika. Kali ini coba mau menjelaskan materi fungsi kuadrat, guys. Ada beberapa subbab yang akan dibahas. Yang pertama tentang bentuk umum. Ada unsur-unsur parabola, analisis kurva. Ada juga hubungan kurva dan garis. Terus ada istilah penting pada parabola. Yang terakhir, ini tentang bagaimana membuat fungsi kuadrat. Ada juga sedikit nanti contoh pada masing-masing subbab ya. Oke, tanpa berlama-lama silahkan disimak, guys. Kita ke bentuk umum, guys. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi di sini fx sama y itu artinya sama ya. Fx dan y artinya sama. Terus bentuk umum ini punya syarat. Syaratnya a-nya dia tidak boleh 0, karena kalau 0 kan nggak ada lagi nanti kuadratnya. Judulnya aja fungsi kuadrat. Syarat yang lain di sini ABC itu harus elemen bilangan real. Jadi harus terdefinisi nanti nilai-nilai A, B, dan C. Ada lagi yang penting dalam fungsi kuadrat ini adalah diskriminan. Nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Terus setiap A, B, C ini punya arti, guys. Jadi si A ini nanti hubungannya dengan kurva terbukanya kemana, bisa ke atas atau ke bawah. B ini hubungannya dengan puncak. C hubungannya dengan titik potong pada sumbu Y. Terus D itu hubungannya dengan titik potong pada sumbu X. Jadi guys, fungsi kuadrat ini hubungannya dengan kurva ya. Nah, kalau persamaan kuadrat itu hubungannya sama akar atau faktor. Jadi bagaimana kita menggambar kurva? Itulah dia fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini guys dibatasi, x-nya dia pangkat paling tingginya adalah 2. Itu dia namanya fungsi kuadrat. Kita ke unsur-unsur pada parabola. Jadi masing-masing ABC tadi ada artinya. Di sini kita punya parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Maka guys, tanda A ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Ini hubungannya dengan kurva terbukanya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kemungkinan tanda A ada 2. Bisa A-nya nanti bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Jadi kalau nanti A-nya bernilai positif, kurvanya dia tersenyum. Nih senyum, terbukanya ke atas. Kalau A-nya positif. Kalau negatif guys, dia cemberut, sedih. Nah, terbukanya ke bawah dia. Itu kalau A-nya negatif. Yang penting dari sini guys, kita misalkan punya kurva Y sama dengan 3x kuadrat. Jadi kita fokus sama A-nya. A-nya ini kan 3 ya. Maka jika A-nya positif, pertanyaannya adalah nilai minimum. Jadi yang ada di sini adalah titik terendah. Inilah dia titik terendah. Titik tertingginya nggak ada guys, karena kurva selalu diterusin tuh. Jadi nggak ada titik tertingginya. Yang ada terendahnya minimum. Jadi kalau A-nya negatif, iya ini dia contoh A-nya negatif. Berarti kan pertanyaannya harus maksimum ya. Kira-kira pertanyaannya berapakah nilai maksimum ini?
Kalau ditanya terendahnya nggak ada juga ya. Kan di sini diterusin, nggak ada yang paling rendah. Oke, guys. Kalau A-nya positif, terbuka ke atas, pertanyaannya minimum. Kalau A-nya negatif, terbuka ke bawah, pertanyaannya maksimum. Kita ke tanda B, guys. Jadi tanda B ini hubungannya dengan puncaknya kurva ada di mana ya? Nah, tanda B itu dihubungkan dengan A. Nanti kemungkinannya ada 3. Yang pertama, tanda A sama B itu sama. Jadi kita bicara tanda, guys, ini nilainya beda tapi tandanya sama, sama-sama positif. Jadi ini sama-sama positif, sama-sama negatif, ini contohnya. Kalau tandanya sama, maka puncaknya kurva ada di sebelah kiri. Ini sebelah kiri sumbu Y. Kalau sama, puncaknya sebelah kiri. Nah, kalau dia beda, ini beda nih. Ini positif, ini negatif. Ini negatif, ini positif. Nah, tanda A sama B beda. Kalau beda, puncaknya kurva sebelah kanan. Sebelah kanan sumbu Y. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, nilai B-nya dia 0. Jadi entah A-nya positif atau negatif, nilai B-nya 0. Maka puncaknya kurva ada pada sumbu Y. Terus, cara cepat untuk menghafalnya biar nggak kebalik-balik, ini boleh pakai kata kisah KB. Kiri sama, kanan beda. Bisa, guys? Jadi kalau di sini ada kurva nih, yang penting di sini puncaknya ya. Ini puncaknya ini ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Entah terbuka ke bawah atau ke atas. Yang penting puncaknya ini loh. Terus ada tanda C. Tanda C ini hubungannya dengan potong sumbu Y. Jadi kemungkinannya ada 3, mungkin C-nya positif. Jadi kita perhatikan C-nya aja ya. A sama B-nya nggak usah lagi. Kalau C-nya positif, misalkan 8 nih. Nah, dia akan potong sumbu Y di 8. Titik potong sumbu Y-nya di 8. Mungkin C-nya 0. Jadi kalau di sini nih C-nya 0, dia akan melalui titik 0,0. Kemungkinan yang ketiga, C-nya negatif. Maka kalau contohnya min 8, titik potong sumbu Y-nya dia min 8 tuh. Itu guys. Jadi tanda C itu hubungannya dengan potong sumbu Y. Mungkin dia positif, mungkin dia negatif, mungkin C-nya 0. Bisa ya? Kita terusin guys. Ini sekarang tanda D, hubungannya dengan titik potong pada sumbu X. Jadi D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Kita buat dulu kurvanya. Wah, sumbu Y-nya ketinggalan guys. Kita munculin dulu sebentar. Muncul. Ya, sudah muncul dia. Terus guys, jadi D itu kan tadi hubungannya dengan potong sumbu X ya. Kemungkinannya nanti ada 3. Yang pertama, D-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau dia D besar 0, potong 2 titik pada sumbu X. Ini dia, titik 1, titik 2. Ini juga potong 2 titik guys, karena kurva kan selalu diterusin dia. Jadi ini potong 2 titik sumbu X. Terus mungkin juga D-nya sama dengan 0.
nanti dia memotong di satu titik, atau bahasa lainnya menyinggung. Yang ketiga, kemungkinannya D kecil 0, berarti dia tidak memotong sumbu X. Ini dia kurvanya, tidak potong sumbu X kalau D-nya kecil dari 0. Itu dia tanda D, nilainya B kuadrat min 4AC. Hubungannya dengan potong sumbu X, kemungkinannya ada 3. Bisa ingat guys? Gampang ya masih? Biar lebih paham, ini kita cobakan contoh dulu. Jadi ada soal begini. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ditunjukkan seperti gambar. Tentukanlah nilai A, B, C, dan D, katanya begitu. Ini dia kurvanya. Sengaja kita buat puncaknya luar biasa, besarnya begini. Jadi di sini kurvanya kan terbuka ke bawah ya. Bagaimana dong A-nya? Iya benar, A-nya negatif karena terbuka ke bawah. Terus kita perhatikan puncaknya guys. Ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Berarti puncaknya sebelah kiri. Ingat tadi kiri sama, kanan beda. Berarti B-nya sama dengan A, karena puncaknya sebelah kiri. Oke, bisa? Karena puncaknya sebelah kiri, kiri sama, kanan beda. Terus kita perhatikan titik potong sumbu Y. Ini kan hubungannya dengan C ya. Berarti ini kan potong sumbu Y daerah yang positif. Berarti C-nya besar 0 dong. Ini dia. C-nya besar 0 karena potong sumbu Y yang positif. Yang terakhir ini nilai D, hubungannya dengan potong sumbu X. Ini sudah kelihatan guys, potong sumbu X di 2 titik. Jadi D-nya bagaimana dong? Iya benar, D-nya besar 0 karena potong sumbu X di 2 titik. Gampang ini guys. Oke, bisa ya? Ini soal yang kedua guys, untuk memahami unsur-unsur pada parabola ya. Jadi pertanyaannya begini. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ditunjukkan seperti gambar. A-nya negatif, B-nya positif, C-nya negatif, D negatif. Gambar mana yang benar? Ini gambarnya. Kita mulai dari sini aja ini dulu. A-nya negatif, hubungannya dengan kurvanya terbuka kemana? Berarti terbuka ke bawah ya, negatif ya. Terbuka ke bawah, maka pilihan A, pilihan B salah. Kita lanjutkan dengan tanda B. Ini negatif, ini positif, berarti beda. Tadi untuk tanda B, kata kuncinya kisah KB, kiri sama, kanan beda. Kanan beda, ini beda. Berarti kita cari puncak yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan? Di sebelah kanan juga. Berarti belum bisa menjawab. Kita lanjutkan yang C. C-nya negatif. Hubungannya kan dengan potong sumbu Y ya. C negatif, hubungannya potong sumbu Y yang negatif. Ini potong sumbu Y negatif, ini juga. Berarti belum bisa juga. Kita terusin yang D. Hubungannya dengan potong sumbu X. Kalau D-nya negatif, tidak potong sumbu X. Mana yang tidak potong sumbu X? Iya, yang ini. Berarti yang C salah. Jawabannya D. Oke, bisa ya? Sekarang kita coba analisis kurva guys.
Jadi nanti secara umum dari unsur-unsur kurva tadi, unsurnya kan A, B, C, D ya. A hubungannya dengan kurva terbuka ke atas atau ke bawah. B hubungannya dengan puncaknya di mana. C hubungannya dengan titik potong sumbu Y. D hubungannya titik potong sumbu X. Jadi dari setiap unsur tadi, secara umum nanti kurva akan ada 6. Ini dia 6-6-nya. Sekarang kita fokus sama kurva yang 3 ini dulu guys. Terbukanya ke atas dia. Berarti masing-masing A-nya besar 0 ya. Iya, ini dia A-nya besar 0. Terus kalau kita lihat D-nya, ini potong 2 titik. Jadi D-nya ya benar, D-nya besar 0. Kalau yang ini 1 titik, D-nya sama dengan 0. Ini kan tidak potong sumbu X ya. Jadi D-nya kecil 0. Itu untuk 3 yang atas. Jadi kalau kita lihat 3 yang bawah, berarti kan masing-masing A-nya negatif karena terbuka ke bawah. Terus ini tidak potong sumbu X, berarti D-nya kecil 0. Potong 1 titik, D-nya sama dengan 0. Ini potong 2 titik, berarti D-nya besar 0. Itu dia guys, secara umum kurva ada 6. Dan yang istimewa di sini, ini yang pertama, A-nya positif, D-nya negatif. Bahasa lainnya adalah definite positif. Bisa juga selalu di atas sumbu X. Boleh juga selalu bernilai positif. Jadi kalau ada kata-kata yang 3 ini, kita harus masukkan 2 syarat ini guys. Bisa ya, ini syarat untuk definite positif. Ini sering sekali nanti nih. Definite positif adalah yang 2 ini syaratnya. Sama semua nih artinya. 3-3 ini artinya semua sama. Terus yang istimewa lagi di sini, ini dia, D-nya negatif, A-nya negatif. Berarti kebalikan yang atas tuh. Berarti kan definite negatif ya. Nilainya selalu negatif. Terus selalu di bawah sumbu X, kebalikan yang ini nih. Terus selalu bernilai negatif. Kalau kita lihat yang ini guys, ini nilainya yang di bawah sumbu X itu negatif. Ini positif yang di atas sumbu X. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau ini nilainya semuanya positif. Itu dia maksudnya selalu bernilai positif. Bisa guys, ini ada definite positif, ada definite negatif. Terus nanti juga bisa dibilang tidak memotong sumbu X di 2 titik. Jadi tidak yang ini guys, tidak yang ini. Kalau gitu yang 2 ini dong. Iya, kalau yang 2 ini dikombinasikan tidak memotong sumbu X di 2 titik, berarti D lebih kecil sama dengan 0. Tidak memotong di 2 titik, berarti tidak yang ini. Kalau gitu kan boleh yang 2 ini ya. Ini D sama dengan, ini D kecil. Dikombinasikan jadi D kecil sama dengan 0. Sama juga kalau dengan yang atas. Ini kan tidak memotong di 2 titik. Berarti tidak yang ini ya, tidak yang ini. Kalau gitu yang 2 ini dong. D sama dengan D kecil 0 dikombinasiin jadi D kecil sama dengan 0. Itu tidak memotong di 2 titik. Nah
Nah, kalau ada nanti kata-kata memotong. Kalau ada kata-kata memotong, berarti bisa yang dua ini guys. Bisa 1 titik, bisa 2 titik. Kombinasinya berarti D besar sama dengan 0. Bisa ya? Itu dia analisis kurva. Ada definite positif, definite negatif, ada kata-kata tidak memotong di 2 titik, ada kata-kata memotong. Biar lebih paham, ini kita langsung masuk contoh saja. Kita punya pertanyaan begini. Batas nilai A agar grafik fungsi ini terletak di atas sumbu X. Ingat tadi guys, di atas sumbu X berarti kan definite positif. Syaratnya ada 2 ya. A-nya positif, D-nya negatif. Kita kerjakan aja guys 2 perintah ini. A-nya positif. A itu kan ini ya, koefisien X kuadratnya positif. Berarti A-2 kan besar 0 ya. Terus pindah ruas 2-nya. Jadi begitu. Kalau kita tampilin dalam garis bilangan lebih besar dari 2. Ini dia. Berarti kan 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu dia untuk yang A lebih besar dari 0. Sekarang kita ke D-nya. D-nya kecil 0 berarti kan B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC kecil 0. Ini dia adalah A. Ini semua B-nya. Ini semua C-nya. Kita masukkan nilai-nilainya ke sini. Jadi itu dia sudah masuk. B, ini A, ini C-nya lebih kecil dari 0. Terus kita aljabarkan dia. Jadilah ini 4A kuadrat. Ini kita kaliin dulu guys. A kuadrat plus 6A min 2A. Berarti kan jadi plus 4A. Terus min 12 kecil 0. Kita masukin sekarang ini min 4 yang di luar, masukin satu-satu. Jadi seperti ini sudah masuk. Berarti 4A kuadratnya habis. Tinggal min 16A plus 48 kecil 0 ya. Bagi semua pindah ruas dulu nih. 48-nya pindahkan jadi min 48 ya. Ya sudah pindah ruas dia. Terus kita bagi semua sama min 16. Berarti tanda berubah guys. Ingat ya, tanda berubah kalau dialjabarkan sama negatif. Bagi min 16 itu tinggal A. Bagi min 16 berubah. Bagi min 16 3. Berarti A lebih besar dari 3. Kalau dalam garis bilangan ini dia. Sekarang kita iriskan guys. Dari syarat A sama syarat D. Sekarang kalau kita lihat syarat D, tadi kan lebih besar dari 3 nih. Kita mau iriskan dengan syarat A. Ini dia, lebih besar dari 2. Kan ke sini nih, lebih besar dari 2. Berarti yang paling banyak diarsir yang ini dong. Ini ya, mulai dari 3 ya. Iya. Jadi jawabannya yang paling banyak diarsir yang ini guys ya. Lebih besar dari 3 nih. Ini kan 2 kali nih. Jadi jawabannya A, di mana A lebih besar dari 3. Jadi kalau kita masukkan A-nya 5 misalkan gitu ya. Ini kurva akan di atas sumbu X. Masuk 6, masuk 10 gitu. Oke guys, di sini yang penting ada kata terletak di atas sumbu X. Berarti ini 2 syarat ini kita buatkan. Ini arti lainnya di atas sumbu X, definite positif. Oke. Hubungan kurva dan garis guys. Jadi konsepnya sama aja, hubungan kurva dan sumbu X.
Secara umum nanti kurva dan garis itu akan ada 3. Dia tidak memotong di satu titik, bisa juga memotong di 2 titik. Langkah mengerjakannya nanti, buatlah Y kurva sama dengan Y garis. Langkah kedua, kita hitung D. Nah, nilai D itu bisa nanti D-nya besar 0, berarti dia memotong 2 titik berlainan. Kalau dapat nanti dari hitungan D-nya lebih besar 0, dia memotong 2 titik berlainan. Bisa juga nanti guys pertanyaannya, kurva dan garis ini memotong 2 titik katanya. Berarti kita buat Y kurva sama dengan Y garis, baru kita hitung D-nya lebih besar dari 0 karena langsung dikatakan memotong 2 titik berlainan. Kemungkinan pertama D-nya besar 0. Kemungkinan kedua D sama dengan 0 atau memotong di 1 titik. Yang ketiga, D-nya kecil 0, dia tidak memotong. Kurva dan garis tidak saling berpotongan. Boleh juga guys, nanti ada kata-kata memotong garis doang. Jadi memotong garis katanya. Berarti boleh yang ini, boleh yang ini. Kombinasinya apa dong? Iya, kalau ada kata memotong berarti D lebih besar sama dengan 0. Karena boleh memotong di 1 titik, boleh memotong di 2 titik. Itu dia hubungan kurva dan garis. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh saja. Ada pertanyaan begini. Nilai A yang memenuhi agar kurva dan garis ini bersinggungan. Tadi langkahnya guys, iya, buatlah Y kurva sama dengan Y garis. Berarti ini kurva, ini garis ya. Kita buat, jadinya X kuadrat min 3X min 4 sama dengan X plus A. Ini sudah. Kita pindah ruas guys. X plus A nya pindah, ini pindah. Berarti kan jadi min 4X ya. Pindah A jadi min A, ini sudah. Terus langkah yang kedua kan hitung D ya. Ingat kalau bersinggungan berarti D sama dengan 0. D tadi B kuadrat min 4 AC sama dengan 0. Kita tinggal masukin nilainya. Ini B, ini A, semua ini adalah C. Masukkan nilainya ke sini. Kita boleh masukin sekarang nih. Masuk B-nya min 4, A-nya adalah 1, C-nya ini semua. Jadi begini. Kita aljabarkan. Ini 16. Ini kan jadi plus 16 ya. Ini jadi plus 4A. Terus ini kan 32 ya. Pindah ruas ke kanan. Jadi 4A sama dengan min 32. A sama dengan min 8. Bisa guys, paham ya? Y kurva sama dengan Y garis, baru lihat hubungannya. Kalau menyinggung D sama dengan 0. Ada istilah-istilah penting guys pada parabola atau fungsi kuadrat yang harus kita tahu. Jadi dari suatu fungsi kuadrat ada titik puncaknya. Di sini ada X puncak, Y puncak. Itu nama lainnya adalah koordinat. Titik itu koordinat. Dari suatu fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, maka yang penting di sini adalah X puncaknya. X puncak itu sama artinya dengan absis. Boleh juga sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu membagi kurva 2 bagian sama. Ini kalau kita potong di sini kan ke kiri sama ke kanan kan sama ya. Itu sumbu simetri. Terus bisa juga nanti kata-katanya pembuat minimum atau pembuat maksimum. Kalau pada kurva ini kan karena terbuka ke bawah,
berarti pembuat maksimum dong ini. Jadi yang membuat dia maksimum karena X-nya segini. Kalau X-nya segini kan dia nggak maksimum. Oke, jadi X puncak itu pembuat maksimum atau pembuat minimum. Terus mencari X puncak boleh juga turunannya sama dengan 0. Dapat tuh X puncaknya. Boleh juga rumusnya min B per 2A. A sama B nya diambil dari sini. Oke guys, jadi ada X puncak, ada juga Y puncak. Maka Y puncak itu dikatakan juga ordinat. Jadi kalau titik itu koordinat, kalau Y-nya doang ordinat. Terus bisa juga nanti dibilang nilai. Nah, jadi Y puncak itu artinya nilai. Jadi nilainya itu segini. Ini dia nilainya. Y-nya, nilai itu Y. Kalau di sini kan nilainya maksimum ya. Jadi karena X-nya segini, maka Y-nya jadi maksimum, nilainya jadi maksimum. Mencarinya boleh juga nanti masukkan X puncaknya. Jadi kalau masuk misalkan X-nya di sini 3, masuk 3 kan dapat nilainya. Jadi artinya ini masukkan X puncak, dia jadi Y puncak. Oke? Kalau kita masukkan X-nya segini kan nggak jadi Y puncak ya. Jadi masukkan X puncak, dia jadi Y puncak. Atau pakai rumus D per min 4A. D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Itu dia guys, pada parabola. Hal-hal yang penting ada X puncak, ada Y puncak. Untuk lebih memahami istilah-istilah penting pada parabola tadi, kita cobakan soal ya. Kita punya soal begini. Titik minimum kurva ini adalah A, B. Berapakah nilai A plus B? Bisa guys ini soalnya? Iya, katanya ini X puncak sama Y puncaknya A, B. Ya sudah, kita buatkan aja rumus X puncak. X puncaknya kan di sini huruf A ya. Terus buatkan rumus Y puncak dengan cara masukkan X puncak. Kita mulai dari sini aja. X puncak adalah min B per 2A. Tahu ya, A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 4. Masuk ke rumus X puncaknya, min B per 2A, ini sudah masuk. Nilainya ini 1 ya. Jadi X puncaknya adalah 1. Katanya di sini X puncaknya huruf A. Berarti A-nya adalah 1. Terus apa lagi dong? Iya. Masukkan aja X puncaknya ke kurva ya. Masukkan ke kurva, dia jadi Y puncak ya. Oke, kita masukkan ke sini 1, masuk 1, dia akan jadi Y puncak. Itu artinya ini. Kita masukkan. Masukin 1 jadinya begitu ya. 1 kuadrat, 2 kali 1, min 4. Dapatlah nilainya min 5. Nilai ini semua min 5. Ini adalah Y puncak. Y puncaknya kan huruf B. Berarti B-nya min 5. Ketemu dong A plus B-nya? Iya, A plus B-nya sama dengan min 4. Bisa ya guys? Ini subbab yang terakhir pada fungsi kuadrat guys, tentang fungsi kuadrat baru. Jadi bagaimana nanti kita bisa buat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ini. Kita akan membuat bentuk begini. Nanti harus ada unsur-unsur yang diketahui dong. Yang pertama,
unsur diketahui ada 2 titik potong sumbu X dan 1 titik sembarang. Kalau kita buatkan kurvanya, ini ada 2 titik potong sumbu X dan 1 titik sembarang. Tahu ya? Titik potong sumbu X-nya di situ X1,0 sama X2,0. Ini dia titik potong sumbu X. Titik sembarang, jadi kita pilih di sini X, Y, boleh dimanapun. Boleh di sini kah? Di sini kah? Terserah. Yang penting ada 2 titik potong sumbu X sama 1 titik lagi diketahui. Kalau kondisinya begini, maka rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ini rumusnya guys. Yang penting di sini intinya adalah mencari A. Kalau A-nya ketemu, selesai guys. Oke? Diingat rumus ini. Biar kita coba satu contoh ya, untuk membuat fungsi kuadrat diketahui 2 titik potong sumbu X sama 1 titik sembarang. Ini contoh membuat fungsi kuadrat baru guys. Jadi diketahui 2 titik potong sumbu X sama 1 titik sembarang. Jadi berdua ini titik potong sumbu X, ini dianggap titik sembarang. Tentukan persamaan kurva dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ingat rumusnya guys, ada 2 titik potong sumbu X, 1 titik sembarang. Ini ya. Jadi ini masuk titik potong sumbu X-nya dulu. Di sini boleh ganti min 1, di sini ganti 3. Ini ya, min 1 sama 3. Boleh di sini yang 3, di sini yang min 1, itu terserah. Jadi kita masukkan dulu titik potong sumbu X-nya. Ini sudah masuk, min 1 jadi plus 1, masuk 3 jadi X min 3. Sudah masuk 2 titik potong sumbu X, terus kita masukkan titik sembarang 0, min 6. X diganti 0, Y diganti min 6. Jadi ini ganti min 6, ini ganti 0 ya X-nya. Kita ganti, itu sudah. Terus ini kesimpulannya adalah 1, ini min 3 ya. Oke, itu dia. Dari sini kan berarti A-nya 2 ya. A-nya sama dengan 2. Ingat tadi guys, intinya rumus ini mencari A. Jadi kalau A-nya ketemu, kita masukkan ke yang sudah masuk X puncaknya, masuknya ke sini. Nah, selesai dia guys. Kita gantikan A-nya karena intinya mencari A. Jadi Y sama dengan 2 kali X plus 1 X min 3. Ini kita aljabarkan duluan. Jadilah Y sama dengan 2 kali, ini kan X kuadrat min 3X plus X, jadi min 2X ya. Terus min 3, ini dia. Terus 2-nya masukin tuh. Iya, selesai guys. Itu dia. Untuk contoh diketahui 2 titik potong sumbu X, 1 titik sembarang. Untuk membuat fungsi kuadrat baru guys, tadi kondisi pertama ada 2 titik potong sumbu X, 1 titik sembarang. Ini kondisi kedua, ada 1 titik puncak sama 1 titik sembarang. Ini kita buatkan rupanya mana ini guys? Muncul dia? Oke, muncul sudah. Jadi ada titik puncaknya, terus ada 1 titik sembarangnya. Maka kalau kondisinya begini, rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan
A X min X puncak kuadratin plus Y puncak. Intinya rumus ini mencari A, sama dengan kondisi pertama tadi. Kita coba contoh saja biar lebih paham. Ini contoh pada kondisi 2 guys, membuat fungsi kuadrat baru, diketahui satu titik puncak dan satu titik sembarang. Puncaknya 1,4 ya. Ini dianggap titik sembarang. Ingat rumusnya tadi? Iya bener, ini dia rumusnya. Sudah guys, masukin aja nih titik puncaknya, X puncaknya sama Y puncaknya. Berarti di sini ganti 1, di sini ganti 4 ya. Kita ganti, itu dia. Sudah masuk puncak, sekarang masukin titik sembarang 0,3. Artinya kan X ganti 0, Y-nya ganti 3, ini ganti 3, ini kita ganti 0. Jadilah begini. Terus 4-nya kita aljabarin, pindah nih. Jadi kan min 1 ya. Ini 0 kurang 1 kan jadi min 1. Itu dia guys. Ini pindah jadi min 1. Ini min 1 dikuadratin 1 ya. Jadi A-nya berapa dong? Iya, jadi A-nya sama dengan min 1. Ketemu A tadi, selesai kan? Sudah, A-nya kita ganti ke sini, ke yang sudah masuk puncaknya. Kita ganti, itu A-nya diganti min 1. Terus ini kita aljabarin. X min 1 dikuadratin. Penjabarannya adalah X kuadrat min 2X plus 1 ya. Terus min 1 ini masuk. Jadinya Y sama dengan min 1X kuadrat plus 2X min 1. Ini min 1 plus 4. Ini plus 4. Kita aljabarin lagi. Itu dia. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Ini sudah selesai guys. Oke, ini dia contoh diketahui puncak sama satu titik sembarang. Untuk kondisi yang ketiga, membuat fungsi kuadrat guys, bisa nanti diketahui 3 titik sembarang. Ini dia. 3 dianggap titiknya sembarang semua. Maka kondisi ini, rumus yang kita pakai adalah fungsi kuadrat yang awal. Ini dia fungsi kuadrat yang awal pertama kali tadi. Kan bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi setiap titik guys, titik substitusi, titik masukin, titik masukin. Nah, kita masukkan. Jadi variabel yang tinggal nanti A, B, C. Jadi intinya di sini kita cari A, B, C, baru dia selesai. Oke? Inilah dia untuk kondisi ketiga membuat fungsi kuadrat ada 3 titik sembarang. Kita masuk ke kesimpulan. Ini dia. Kesimpulan untuk membuat fungsi kuadrat berarti ada 3 kondisi guys. Yang pertama 2 titik potong sumbu X, 1 titik sembarang. Rumusnya adalah Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Masukkan dulu titik potong sumbu X. Berarti X1, Y1 nya masuk. Terus masuk titik sembarang. X, Y nya masuk. Intinya mencari A. Kondisi yang kedua tadi, diketahui 1 titik puncak dan 1 titik sembarang. Rumusnya begini. Masukin dulu puncaknya, X puncak sama Y puncak, sudah masuk. Baru masukin titik sembarang, X sama Y.
intinya rumus ini sama, cari A-nya. Untuk kondisi yang ketiga, diketahui 3 titik sembarang. Ini rumus yang kita pakai adalah rumus fungsi kuadrat yang awal. Jadi masukkan 3 titiknya, variabel yang tinggal nanti A, B, C. Sehingga di sini kita harus cari berapa A, berapa B, berapa C. Maka untuk membuat fungsi kuadrat baru guys, rekomendasinya usahakan bisa pakai 2 rumus ini. Kalau terpaksa baru pakai rumus yang ini. Karena di sini carinya A, B, C untuk disubstitusi ke dalam ini nih. Tapi kalau di sini kan carinya A-nya doang. Ini A-nya doang dia. Paham ya? Kita coba ini contoh yang diketahui 3 titik sembarang. Ini contoh membuat fungsi kuadrat diketahui 3 titik sembarang. Jadi di sini buatlah dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jika kurva melalui 1,0, 3,0, dan 0,3. Nah, kalau titik-titik ini kita gambar, jadi begitu gambarnya. Terus kita pakai rumus 3 titik sembarang. Balik dia ke rumus awal ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini kan rumus diketahui 3 titik sembarang ya. Membuat fungsi kuadrat diketahui 3 titik sembarang. Tapi guys, di sini kelihatan kalau ini ada titik potong sumbu X, ada 2 titik potong sumbu X, ini titik sembarang. Jadi kita bisa juga masuk rumus Y sama dengan A X min X1 X min X2. Masuk rumus diketahui 2 titik potong sumbu X, 1 titik sembarang. Nah, rekomendasinya kan pakai rumus 1 atau rumus 2 ya. Kalau terpaksa baru rumus ini. Tapi nggak apa-apa, kita cobakan untuk rumus yang ini diketahui 3 titik sembarang. Kita masukin titiknya masing-masing. Pertama kita masukkan 3,0. X-nya ganti 3, Y-nya ganti 0, ini sudah. Variabel yang tinggal A, B, C ya. A, B, sama C. Masuk lagi 1,0. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 0, ini sudah. Masuk titik 0,3. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 3, ini sudah. Oke, ini dia. Bisa lihat guys, variabel yang tinggal A, B, C. Terus kita eliminasi substitusi, ketemu A, B, sama C. Kalau sudah ketemu, masukkan dia ke sini. Nah, itu dia. Kalau diketahui 3 titik sembarang. Terus, boleh juga kita pakai rumus yang ini ya. Kan rekomendasinya tadi rumus 1, rumus 2. Karena ini hanya mencari A doang dia. Kita pakai yang ini aja. Berarti masuk dulu titik potong sumbu X ya. Ini ganti 1, ganti 3. Oke, itu sudah. Baru masuk titik sembarang 0,3, X ganti 0, Y ganti 3. Itu sudah diganti. Jadi ini min 1, ini min 3 ya. Semuanya 3. Jadi 3 sama dengan 3A. A sama dengan 1. Oke guys. Itulah dia materi fungsi kuadrat. Terima kasih telah menonton. Boleh like kalau suka. Tidak suka boleh dislike. Boleh juga share untuk teman-teman yang membutuhkan. Thank you.